Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kembali saya menyapa saudara dengan renungan pagi kita hari ini. Dan saudara, saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik. Ya, kasih setia Tuhan biarlah terus melimpah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau saudara dengarkan pujian di video ini yang berkata tentang You are here, walking in the place. I worship you, I worship you. You are here. Saudara, begini, ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan di dalam perkara-perkara yang ajaib. Nah, kita punya tema minggu ini, saudara, adalah berjalan bersama dengan Tuhan pasti akan melihat mujizat Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Dan saudara, saya percaya bahwa 3 hari berturut-turut saya bagikan ini. Yang pertama, untuk kita berjalan bersama Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan. Maka yang pertama, Yosua katakan kuduskanlah dirimu. Ya, artinya biarlah hidup kita itu mengklirkan, saudara, setiap segala sesuatu yang tidak berkenan kita lepaskan. Yang kedua, saudara, kemarin saya berbicara bahwa untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat mujizat Tuhan, tempatkan Yesus, tempatkan Tuhan, tempatkan bait suci itu di atas segala-galanya. Di atas logikamu, di atas pendidikanmu, di atas jabatanmu, ya, tempatkan Yesus di situ. Nah, yang ketiga kemarin, bawa hidupmu dekat dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, kita buka dulu Yosua yang ketiga, ayat yang ke-10, saudara. Dan ayat yang ke-8, saudara, dikatakan begini. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Begitu, saudara. Jadi ada satu perkataan yang diungkapkan oleh seorang Yosua, saudara, kepada bangsa Israel pada saat itu, ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan, saudara. Yang pertama dikatakan kuduskanlah dirimu, gitu, saudara. Yang kedua, taruh itu tabut Allah di atas yang tempat yang paling tinggi. Yang ketiga, bawa hidupmu dekat dengan firman Tuhan. Dan yang keempat ini adalah, saudara, biarlah setiap kita ketika kita membaca ayat ini kita punya understanding yang sama, saudara. Dan ketika Yosua berkata begini, maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri, saudara. Tetap berdiri di sungai Yordan itu. Saudara, ini satu perintah yang diperintahkan oleh Yosua. Pesan yang disampaikan yang melalui Yosua, yang disampaikan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada para imam pada saat itu dan seluruh bangsa Israel. Kalau engkau sudah menempatkan kakimu di sungai Yordan, maka engkau harus tetap berdiri di situ. Ya, kalau engkau tetap berdiri di situ, maka air terbelah, saudara, mujizat terjadi, saudara, maka bangsa Israel itu bisa berjalan melewatinya. Namun kalau seandainya, saudara, ya iseng-iseng nih, saudara, iseng-iseng, saudara, para imam itu tiba-tiba ketika itu kompak begitu, saudara, lalu mulai berkata, setelah masuk air putus, saudara, tiba-tiba dia angkat kakinya itu, buyus, air itu pasti akan nyambung kembali dan akan membunuh, membinasakan begitu banyak bangsa Israel yang sedang menyeberang pada saat itu. Coba bayangkan kalau iseng-iseng, saudara, ya, ketika para imam itu, saudara, sudah mencurutkan kakinya lalu terbelah, saudara, tiba-tiba dia nggak taat akan perintah komando, saudara. Lalu kemudian dia angkat, saudara, hancur semuanya, saudara. Maka di poin yang keempat ini, saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, pasti akan melihat mujizat. Pak, bagaimana dengan ayat ini yang poin 4? Dengar, ikuti komando Tuhan. Katakan amin. Saudara, Tuhan bisa pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan bisa pakai gembala, Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk dijadikan sebagai alat corongnya Dia untuk menyampaikan pesan buat kita.
Nah, saudara, hari-hari ini dalam pandemik yang sangat luar biasa ini, dengan virus corona yang sangat luar biasa ini, ya, saya minta saudara, ayo kita buka telinga kita. Kita ikuti komandonya Tuhan. Kalau Tuhan katakan jalan, Tuhan katakan diam. Saudara, saya banyak teman-teman yang di daerah yang mereka masih ibadah, saudara. Ya, mereka bertanya, pastor, ya, kita masih tetap ibadah kok, nggak apa-apa. Begitu, saudara. Ya, memang di sana memang masih zona hijau, saudara. Ya, dan tidak ada dampak apa-apa masih, saudara. Tapi kalau kita, Jakarta, Bekasi, dan sekitarnya Jawa Barat, ini sudah masuk zona merah, saudara. Jadi ketika pemerintah katakan, ayo yang beribadah di rumah dulu, begitu, saudara, maka kita harus belajar ikuti komando, saudara. Ketika pemerintah yang mewakili Tuhan, saudara, berbicara dalam Roma 13, ya, tidak ada satu pemerintah pun yang bukan berasal daripada Allah. Ketika dia katakan beribadah di rumah, maka kita pun harus ikut, saudara, belajar ikut komando. Namun yang ingin saya pesankan gini, saudara, ingat baik-baik ya, ibadah di rumah, live streaming, saudara, atau online, saudara, itu sifatnya hanya sementara. Ingat, saya ulangin, sifatnya hanya sementara, saudara. Akan saatnya nanti di mana kita akan berkumpul secara conference kembali, saudara, beribadah raya bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Ketika suasana semuanya sudah aman, maka setiap kita akan berkumpul kembali. Saya ulangin lagi, ibadah online atau streaming itu sifatnya hanya sementara. Ya, jangan sampai, saudara, ya, keasikan, ya, apalagi saudara yang memang udah gak pernah ibadah gitu kan, ya, bahkan ada ibadah online terus begitu, ya, WA-nya dilihat, Facebook-nya lihat, Instagram-nya dilihat gitu, ibadah tapi dia tetap online. Jadi ketika dengar, wah, ibadah online, tenang di rumah terus, saudara. Saya mau kasih tahu jemaat gereja Bethel Prima Harapan ini, sifat ibadah online kita, katakan amin. Nah, kita belajar, saudara, untuk kita mengikuti komando yang sudah diberikan. Saya percaya begini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa setiap apapun yang terjadi di kolong langit ini, saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Katakan haleluya. Oleh karena itu ketika komandan kita, ya, melalui hamba Tuhan Pak Niko berkata, semuanya stay at home, saudara, stay beribadah di rumah, pray at home, gitu, saudara, beribadah tetap menyembah di rumah. Biarlah kita belajar taat, tapi sifatnya itu hanya sebentar. Katakan amin. Katakan amin. Nah, satu ayat terakhir, saudara. Kenapa kita harus taat sampai lama? Karena di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 berkata, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya, dikatakan supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandan. Artinya di sini harus setiap kita, saudara, jangan ayo, kok begini ya, udahlah, ya. Ketika komandan kita berkata, beribadah di rumah, biarlah kita belajar beribadah di rumah. Ya, tetapi sifatnya hanya sementara. Saya berdoa, saudara, ya, engkau yang hari ini terus mengikuti seri-seri khotbah saya ini, ya, saya berdoa setiap kita satu saat nanti ketika ketemu, ya, kita begitu online, ya, kita bersaksi banyak mujizat. Kemarin saya dengar, ya, ketika saya zoom dengan beberapa hamba Tuhan yang gereja Bethel Prima Harapan Ingenci, beberapa jemaat, ya, saya kumpul, saya zoom, saudara, saya lihat banyak di antara mereka yang bersaksi juga tentang hal-hal yang baik, saudara. Ada yang dalam yang lain Kristi, tapi dia kok jadi lebih baik keadaannya, gitu kira-kira, saudara. Namun apapun yang terjadi, saudara, biarlah kita tetap mau menghormati apa yang Tuhan putuskan. Hari ini, kalau engkau ingin lihat mujizat Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan. Ayo, ikuti komando. Inilah renungan yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Haleluya.